ada rumor loh katanya akses data untuk ke GP21 Ya, tahun itu lalu ya. tahun lalu. Ini katanya dibatasin untuk Enea Bastianini. Sekarang kita harus membedakan dulu bedanya race direction sama film Stewart Panel tuh apa. Jadi aku tuh sengaja loh menyiapkan merchandise-nya. Ini adalah official, aku nyiapin t-shirtnya Fabio Quartararo pas dia jadi juara dunia. Hai Pedok Crew, selamat datang di Pedok Talk tentunya di channel Lucy Wiryono bersama aku Lucy dan juga hari ini Pak Guru Fisika kita sudah hadir, Kang Taufik. Selamat siang Kang Taufik. Selamat siang. Ini lagi summer break. Summer break. Kalau kita sih nggak summer, tiap hari juga summer kalau di Indonesia mah ya. Sebenarnya panas melulu. Nah, cuman aku tahu banget nih. Jadi di summer break ini banyak banget yang kan 5 minggu nih kita nggak ada race. 5 minggu. Terus udah gitu semua tuh pada kangen banget, Iya, pasti. kangen Baru banget. seminggu nih. Baru seminggu, masih ada 4 minggu lagi, masih 7 Agustus kita baru ada race lagi. Nah kita mau ngasih tahu dulu nih Kang Taufik. Gimana tuh? Kalau kita kan kegiatannya gini-gini aja lah ya. Iya. Ya liburan tipis-tipis lah gitu. Cuman pasti penasaran ngapain aja para rider MotoGP pas lagi summer break. Iya. Gak semuanya bisa kelihatan. Oh gitu. Gak semuanya mau dikasih tahu ya kan. Banyak juga ya. Gak banyak. Nah yang paling ketahuan itu Alex Espargaro, dia Iya, lagi saya lihat liburan tuh. ya kan. Kalau Kang Taufik sih ngeliatin yang Seger lain, foto-fotonya tuh. seger bener ya kan. Dia kan selalu memamerkan Inlaw, @Inlaw ini adalah akun Instagram istrinya. Jadi mereka sekeluarga sama Mia sama Max itu lagi pergi ke Ibiza, di pantai. Rekan satu timnya Maverick Viñales juga lagi di pantai juga. Oh, iya. Ini Itu lucu banget. Memang kalau dilihat-lihat dua pembalap Aprilia ini lagi seneng sih pada dasarnya. Lagi- Artinya mereka mengakhiri dari bener. musim setengah musim pertama itu dengan hati yang gembira, terutama Maverick sih. Iya, ya kan udah podium, seneng lah. Terus dia tuh, aku tadi lihat gitu di Instagram, dia lagi ngajak main anaknya Nina, terus lagi mencoba untuk main di pantai untuk pertama kalinya, seru banget. Terus ada siapa? Jorge Martin. Jorge Martin ini juga melakukan kegiatan. Tapi kayaknya ada yang beda dari Jorge Martin tuh. Ada yang baru. Ada yang baru ternyata. Tapi ya? bukan sepatu, bukan juga model rambut, pacar baru, pacarnya baru ya? pacar baru, beneran gitu. Nah itu dia juga lagi berlibur di pantai juga. Iya. Terus yang menarik adalah Alex Rins, dia di rumah aja kayaknya lagi main sama anjing-anjingnya. Oh, kenapa nih Alex Rins nih? Lagi males ya, mungkin masih terasa penyembuhan ya? juga gitu Ya, kan. ya. Nah yang aku sangka-sangka, aku Iya. kan udah ngarepin Fabio Quartararo ke Iya. Bali. Kayak aku mau ke Bali nih soalnya. Iya. Ngarep-ngarep Fabio Quartararo ke Bali juga. Ternyata dia malah latihan sama si Tony Arbolino kan. Oh iya. Latihan. Liburan berarti ya? Nggak libur, kayaknya masih baper deh. Gara-gara long lap penalty yang harus dilakukan di Silverstone. Iya, bener. Kayaknya. Nah, jadi dia bener-bener latihan. Terus kemarin kita lihat di skipping gitu-gitu kan. Jadi dia nggak ngapa-ngapain loh. Dia Nggak beneran. ngapain ya? Kayaknya ingat waktu dia sebelum Asen ditanyakan, jadi mau ngapain nih, summer plan-nya mau ngapain? Dia bilang, kayak aku tergantung hasil race nanti deh. Iya benar. Gitu kan. Jadi kalau bagus, aku kayak liburan, tapi kalau enggak. Padahal Tomnya Tom udah ini ke ya, Cannes. asisten ya. Iya, udah liburan lo kalah kan Fabio Quartararo sama Cannes. Nah, sama si Pikiran kayaknya beneran. iya benar dia nggak bahkan ke Cannes. Tom aja udah foto-foto di Cannes, udah naik yacht Iya, kayaknya gitu. Nah, kalau Pecco Bagnaia juga terlihat dia lagi udah datang ke konser, Iya. datang ke race-nya Valentino Rossi Iya, juga, betul. sama Bezzecchi ya kan. Nah. Beneran Fabio Quartararo nggak kemana-mana loh. Tapi dia nggak mau cerita sama kita. Ntar ke WhatsApp deh. Oke. Ngomongin soal long lap penalty, Long lap penalty. ini banyak banget pedokru yang masih bertanya-tanya. Terus udah gitu ini kan dari video aku yang terakhir nih, Iya, betul. banyak banget akhirnya komentarnya banyak banget Kang Taufik. Terus yang paling menarik ini adalah banyak teori. Ini aku pengen tanya Teori banget, boleh? ya kan? Jadi ada yang bilang gini, setuju atau nggak setuju sih, Iya. ini singkat aja. Jadi teorinya berkembang bahwa ini gara-gara buat apa sih? Iya. Konspirasi untuk meningkatkan ratingnya MotoGP Iya. supaya ada dramanya, supaya apa ya, poinnya tuh deket banget antara Alex Espargaro sama Fabio Quartararo. Setuju nggak kalau dibilang gitu? Kalau saya sih agak enggak ya. Kenapa? Karena dengan menghadirkan FIM MotoGP Stewart Panel, betul. Ini tuh benar-benar panel yang independen dari Dorna. Artinya kan betul. kalau apa namanya kalau Ada orderan konspirasi gitu ya, konspirasi benar. itu kan ada hubungannya ke Dorna. Jadi kalau misalkan ini kan semenjak 2016 ya, dia udah Iya. terpisah. Tadinya sih
kalau kita ngomongin masalah histori ya, sejarah kenapa dihadirkan yang namanya panel baru ini, mungkin ada hubungannya kalau nggak salah dengan Clash 2015. Itu dia, benar. Dimana waktu itu FIM berpikiran bahwa ini kerjaan Race Direction tuh jadi kayak banyak banget gitu ya. Selain dia harus ngeliatin apa yang terjadi di balapan, dia juga harus memberikan kayak hukuman segala macam, memikirkan. Nah ini kebanyakan. Betul. Akhirnya dipisah. Itu pun di awal-awal tahun itu nggak pisah full. Jadi mereka buat FIM MotoGP Steward, tapi ketuanya masih Mike Webb waktu itu di tahun-tahun pertama. Tapi akhirnya dia kerjanya jadi ada dua gitu kan. Juga Mike Webb-nya, walaupun dia asistennya di FIM MotoGP Steward itu orang lain. Iya, betul. Nah, akhirnya setahun kemudian kalau nggak salah 2017 akhirnya benar-benar dilepas ya dari hubungannya dengan Dorna. Jadi ini benar-benar di bawah FIM langsung. Jadi nggak ada lah itu yang katanya gitu. Buat pesenan dibikin-bikin supaya rame gitu dari Dorna ya, benar-benar. Enggak lah. Dan soalnya ini tuh jadi panjang gitu. Jadi setelah akhirnya dijatuhkan penalti, kita udah lihat kan waktu itu si Fabio Quartararo datang ke kantornya FIM Steward Panel, kemudian dia langsung diberikan sanksi. Nah ini jadi panjang banget. Even bahkan Lin Jarvis juga mengeluarkan pernyataan resmi akan keberatannya. Terus udah gitu dia sampai bilang bahwa kita mau bawa ke CAS nih gitu kan. Tapi nggak bisa. Nah alasannya tuh kenapa sih? Adalah arbitrase ya, pengadilan arbitrase olahraga. Betul. Nah jadi tuh kayak kalau misalnya ada keberatan tuh bisa dibawa ke situ. Nah tapi nggak bisa karena ternyata keputusan penalti yang diberikan oleh FIM Steward Panel ini adalah keputusan yang tidak bisa diajukan keberatannya, nggak bisa digugat ke CAS bahkan gitu ya Mas ya. Nah ini nggak ada dalam klausul untuk banding di CAS nih, nggak ada kayak gini. Betul. Nah makanya di statement Lin Jarvis itu juga dibilang bahwa karena keputusan ini memang tidak bisa dibanding, tidak bisa diprotes, harusnya memang FIM Steward Panel itu harus benar-benar konsisten dan benar-benar adil. Benar. Ya kan? Nah, jadi memang kalau kita lihat ya, memang permasalahan dari FIM MotoGP Stewards yang diketuai oleh Freddy Spencer di tahun 2022 ini, kalau saya lebih ke konsistensi. Iya gitu benar, itu ini masalahnya ya. Sebenarnya kalau mengenai masalah besarnya hukuman ya, kalau misalnya Fabio Quartararo dikasih long lap penalti, besarnya sih kalau menurut saya sih ya mungkin oke lah, masih masuk absen lah artinya. Benar. Tapi masalahnya Anda tidak konsisten di beberapa kejadian-kejadian sebelumnya ya, kayak misalkan yang paling dekat kayak di Takaki Nakagami dengan kelas dengan dua pembalap Alex Rins dan juga Pecco. Itu dianggap jadi racing incident biasa, nggak ada hukuman. Jadi orang lihatnya gimana sih? Gitu kan. Ini udah jelas-jelas kalau yang kasusnya Takaki Nakagami benar-benar mengubah terutama kayak kansnya Pecco terutama ya. Championship aja bukan cuma race-nya ya. The whole championship. Benar. Dan segala macam. Sementara kalau yang yang kasus yang terakhir ya di Belanda ya, di Assen itu mereka pikir ini secara ini walaupun memang gimana pun Alex Espargaro tidak terlalu terpengaruh banyak. Masih dapat poin. Dia nggak crash juga. Gitu iya benar. Masih bisa finish dapat poin juga. Benar. Poin utamanya lebih karena inkonsistensi, bukan dari konten hukuman yang diberikan. Betul, inkonsistensi itu sebetulnya yang jadi banyak keberatan buat banyak orang. Terus kita berdua di sini ya kan? Iya benar. Karena memang secara umum nggak ada rulebooknya. Kalau misalkan Anda begini, hukumannya akan ini, gitu kan? Kan kalau kita ngomongin kayak KUHP kan jelas gitu kan, segini. Itu nggak ada. Range-nya ada gitu kan. Berapa fine-nya, berapa dendanya. Kalau ini enggak. Jadi memang berdasarkan subjektif dong akhirnya. Dan juga veto dari panelnya. Itu dia berat kan. Makanya waktu pernyataan salah satunya apalagi gitu kan, FIM Steward Panel di pernyataannya bilang Fabio Quartararo was overly ambitious. Nah, itu juga buat aku pribadi, gimana caranya sih, namanya juga race, ambisi lah buat menang pasti gitu ya kan. Overly ambitious tuh juga sulit gitu untuk dibuktikan ya. Salah satu cara untuk Fabio Quartararo untuk overtake Alex Espargaro dengan motor yang speednya lebih kencang ya, RSGP Aprilia. Salah satunya memang di tikungan. Ya emang harus gitu. Dan Fabio bilang bahwa saya udah mempelajari nih gimana kira-kira yang di satu lap, mungkin sekitar 3 lap sebelum dia melakukan overtake itu dia udah mempelajari di titik mana kira-kira saya bisa, di titik mana Alex Espargaro melakukan manuver yang kira-kira saya bisa masuk dari dalam. Dan akhirnya dia lakukan di situ walaupun memang dia memang salah. Memang ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh
oleh Fabio Quartararo, artinya kesalahan dalam manuver, mungkin dia terlalu pelan apa kayak gimana, saya nggak tahu apa yang dilakukan, cuman secara umum dia tidak merasa sengaja untuk pasti untuk menabrak Aleix Espargaro. Iyalah kan dia juga rugi ya dong. Nah, kita tahan dulu karena sekarang kita harus membedakan dulu bedanya race direction sama film steward panel tuh apa sekarang. Nah, jadi kali ini kita harus ngomongin dulu, kan banyak banget yang bertanya-tanya nih sebenarnya Kang Taufik, emang kayak pernah denger ada race direction? Terus film steward panel itu makanan apa? Nah, kita bisa cerita dulu. Jadi sebenarnya gini, kalau race direction itu sebenarnya mengatur tentang manajemen balap lah, intinya gitu, yang paling gampangnya. Jadi mulai dari kita declare wet race atau dry race, terus udah gitu sekarang ini yellow flag apa red flag kayak gitu. Nah, itu tuh tanggung jawabnya si race direction, ya kan? Nah, sementara kalau si film steward panel itu jadi bener-bener dia itu ya semua impose sanksi lah gitu, penalti segala macam, benar kan? Betul. Dan tindakan disciplinary. Ya, bener gak sih? Indisipliner. Nah, jadi kalau bandel nih ridernya segala macam, nah itu tuh kerjaannya si film steward panel. Nah, seperti yang tadi Kang Taufik udah bilang, ini sebetulnya ada sejak tahun 2016. Pasca apa? Coba masih ingat? Ya, Clash 2015 itu yang fenomenal. Nah, waktu itu Rossi pernah sampai dia ke CAS juga kan? Walaupun akhirnya dia tarik ya. Bener, tapi ya udah sekarang nggak bisa. Nah, terus udah gitu sekarang kita ngomong komposisi si film steward panel. Nah, ini tuh jadi ada chairman-nya yang mana sekarang adalah Freddie Spencer, terus ada ketuanya. Dan itu sifatnya adalah tetap. Wah, gokil ya. Jadi itu tuh ada satu chairman dan juga ada 2 steward lainnya. Jadi itu tuh yang menjadikan si film steward panel. Nah, jadi mulai 2019 si MotoGP legend yang bernama Bapak Freddie Spencer itulah diangkat menjadi ketuanya. Tapi kita cerita dulu siapakah Freddie Spencer ini sebetulnya. Pasti. Jadi Freddie Spencer itu yang pasti adalah memang sih dia pembalap yang terkemuka waktu zaman GP500 waktu itu. Iya, benar-benar. Dia pakai Honda waktu itu dan namun hal yang orang akan ingat dengan Freddie Spencer adalah terutama dihubungkan dengan apa yang dia berikan hukuman terhadap Fabio Quartararo adalah pada saat dia aktif membalap, itu dia merupakan salah satu pembalap yang cukup agresif. Kan? Itu dia. Iya kan? Memang benar. Benar kan? Iya. Jadi ini kayak agak yang sedikit kontradiktif ya. Lucu sih ini. Iya. Jadi dia tuh ya sebenarnya memang teman-teman jurnalis juga banyak banget gitu kan yang bilang itu. Salah satunya Medi. Jadi fakta sih memang. Iya gitu. Jadi iya. Ini pacarnya Simon. Jadi dia bilang kan gitu. Pak Freddie Spencer gak mau inget-inget dulu waktu race gimana. Anda juga sama aja loh overly ambitious. Siapa mau kita cari videonya nih gitu kan. Jadi itu yang menjadi bumbu lagi gitu ya bahwa aduh ini tuh emang bener-bener sangat sulit sebetulnya. Posisinya Freddie Spencer juga sulit gitu kan. Jadi dipertanyakan banyak orang dan kredibilitasnya juga itu dong. Kang Taufik cerita dong. Ada kritik juga kan dari Bradle. Oh, dari Bradle. Iya. Nah, dia sempat bilang apa? Jadi kalau saya sih ngeliatnya gini, kan biasanya selama ini tuh yang ngomong itu pihak internal Fabio Quartararo atau pihak internal dari Yamaha. Iya, monster Yamaha lah pasti ya, benar. Dia kena hukuman. Tapi kalau misalkan ada satu kritik yang hadir dari eksternal, terutama kayak dari kompetitor abadinya Yamaha kayak Honda. Itu Steven Bradle tuh baru bilang bahwa dia tuh melihat bahwa ini tuh udah berlebihan. Dia pikir kalau steward panel ini berlaku seperti ini terus, dia sampai bilang bahwa bisa tutup nih MotoGP gitu sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Kan? Tapi ya sebenarnya apa yang dikatakan Bradle ini senada dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Rins ya sampai akhirnya Carmelo juga marah gitu kan. Nah, cuman jadi Rins pernah bilang karena dia udah ngalamin 2 kali nih sama Nakagami, di Mugello ngalamin, di Catalunya ngalamin lagi. Terus udah gitu Rins juga bilang, aduh ini nggak beres sih gitu, ini nggak beres dan film steward panel sama sekali tidak melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Dan ini dia ngomong usia soalnya masalahnya. Iya benar-benar jadi kesalahan terlalu tua gitu. Jadi ya itu akan mengancam keberlangsungan MotoGP sendiri. Tapi ini juga dikatakan sama si Lin Jarvis juga, ya kan? Jadi aduh kayaknya gimana banget gitu. Agak susah sih karena susah ya ngelihatnya bahwa kalau kita ngelihat dari apa yang diberikan hukumannya itu yang seperti saya bilang tadi nggak ada dalam rule book. Jadi itu memang benar-benar
orang percaya FIM ya, ini diangkat bukan sama Dorna, jadi diangkatnya sama FIM, benar. Jadi independen kan? Independen, jadi FIM tuh percaya sama Freddie Spencer bahwa dia akan bisa memberikan keputusan-keputusan yang adil. Ya udah ya, nggak tahu ya. Pokoknya sekarang ya intinya adalah ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dianulir. Jadi bisa kita simpulkan di sini Fabio Quartararo tetap harus melakukan long lap penaltinya di Silverstone tanggal 7 Agustus 2022. Jadi nggak ada ceritanya bahwa dia bisa keluar dari penalti ini. Oke. Udah dengerin kita berdua lah, bener. Berharap aja ini balapannya mungkin bisa flag to flag ya. Harapnya gitu ya. Karena Silverstone ya kan. Benar. Nah itu tadi bedanya Race Direction sama si Film Stewart Panel. Nah sekarang kita update dulu dong yang anget dong. Boleh kan? Yang anget. Tunggu dulu. Ini dia. Yang anget. Jadi sebenarnya nih summer break sih bisa dibilang kalau gosipnya tuh agak slow ya Kang Taufik ya. Nggak terlalu banyak sebetulnya. Cuman lumayan, aku nggak tahu ya ini gosip banget. Karena kalau mau cari nih misalnya Pedokru mau cari beritanya di Google gitu. Cari googling nggak akan ada. Karena ini benar-benar hembusan aja. Gitu. Salah satunya adalah Alberto Puig yang dengar-dengar dia akan digantikan sama, nggak main-main loh gosipnya, Davide Brivio. Karena katanya dia juga gak puas dengan Davide Brivio. Iya. Kan dia di Renault kan sekarang. Terus katanya di Renault juga kurang oke menurut dia gitu. Aku juga gak tahu digosipnya dari mana. Cuma di media-media Eropa lagi heboh banget. Tapi kalau mau dicari nggak ada. Beneran nggak ada. Itu bener-bener cuma bisik-bisik tetangga banget. Saya sendiri kaget sih. Kalau saya pikir Davide Brivio coba. Mungkin kalau tadi sih saya pikirnya mungkin Livio Suppo mungkin kayak itu lebih pikir make juga sense ya. bener dong karena dia udah Suzuki udah pernah juga di HRC juga kan, tapi kayaknya enggak. Nama yang kedengeran justru Davide Brivio. Iya kan, aneh banget ya. Tapi ya nggak tahu ya, kita namanya juga gosip ya, ini namanya gosip jadi belum bisa terkonfirmasi dengan baik tentunya. Nah terus ada gosip lagi, gosipnya adalah ini kayak Honda tuh lagi di gonjang-ganjingnya banyak banget ya. Digoyang banyak ya. Asli, ini sekarang masalah sponsor. Nah, yang ini juga banyak yang bilang bahwa Repsol ini katanya akan digantikan sama Petronas. Katanya begitu. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Karena ya sering, ini Mas Taufik juga tadi bilang kan, udah pernah lagi digosipin mau diganti juga dari tahun 2020 kemarin. Ya 2019 saya ingat banget, saya pernah nulis artikel 2019. Repsol mau, ya memang benar Pak, itu kalau nggak salah tuh kontraknya itu, durasi kontraknya itu 2 tahun. Jadi 2 tahun waktu itu rumornya hadir 2019, mereka sign kontrak 2021, 2022, maaf berarti itu sekitar tahun 2020 ya, rumornya. Pada saat itu juga persis sama, rumornya adalah Repsol akan digantikan dengan Petronas. Sama dong. Namun, terus? Ya gonjang-ganjing banget itu pada saat itu, tapi akhirnya ya Repsol juga sih. Iya, terus udah gitu kalau aku bilang kayaknya juga ini harapannya kecil banget untuk bisa digantikan karena dia Repsol tuh udah bener-bener partner pribadi, abadi kok pribadi. Partner abadinya Honda banget. Kalau kita lihat dari perjalanannya tuh bukan hanya masalah dia ngasih duit gitu kan. Artinya bukan hanya Repsol ngasih duit, tapi ini tuh kayak perjalanan riset sebenarnya pada dasarnya. Bener. Nah, ini nih yang mungkin kalau menurut saya sih secara umum kalau misalkan dua-duanya lepas tiba-tiba aja karena gara-gara masalah habis masa kontrak, ini dua-duanya akan merasa rugi kalau saya yang lihat. Bener. Karena investasi udah banyak. Bener. Di Repsol Honda udah pasti dia harus mengulang dari awal gimana ngedebrief si Petronas kalau misalnya Petronas. Tolong bikinin saya oli spesifikasinya begini ya, gitu. Terus habis itu bahan bakarnya mesti begini ya, bener gitu kan? satu. Petronas sendiri mesti dari awal juga tuh ngeriset. Jadi nggak semudah itu. Mungkin nggak sih dalam waktu beberapa bulan? Nggak mungkin saya bilang. Apalagi sekarang posisinya Honda itu bener-bener lagi kayak mencari bentuknya lagi gitu kan. Gimana supaya dia bisa kompetitif lagi. Bener nggak? Karena nggak segampang itu loh. Oh kayaknya performanya nggak oke. Repsol cabut aja deh ganti apa Petronas, nggak kayak gitu. Pun kalau misalkan memang kalau menurut saya ya, kalau memang dirumorkan seperti ini, rumornya tuh nggak akan hadir 2-3 bulan sebelum ini, kan hitungannya udah tinggal 6 bulan. Iya, benar. Ini pasti udah
Repsol Honda atau HRC pasti udah mikir 2 tahun sebelumnya. Oke, kita mau ganti. Kita harus siapin. Kita harus udah deketin yang namanya Petronas. Atau kita deketin misalkan Aramco kayak gitu ya, perusahaan-perusahaan energi kayak gitu, kemungkinan seperti itu. Untuk nyiapin mereka nih gitu kan. Walaupun mereka ini di bawah tangan mungkin ya, kesepakatan mereka di bawah tangan, tidak diketahui oleh Repsol untuk nyiapin semuanya hal-hal teknis, karena hal-hal teknis inilah yang menurut saya tidak mudah untuk bisa kayak orang membalikkan telapak tangan. Bener, Jadi ya, salah satu bukti juga nih Kang Taufik dan juga Pedokru kalau mau tahu. Jadi kita tuh ngomong kayak gini bukan nggak ada faktanya. Kalau kata Kang Taufik kita harus mendekatkan diri, bukan kepada yang kuasa aja tapi kepada fakta, betul ya? Benar. Nah, jadi salah satu buktinya adalah waktu itu tahun 2021 pernah ada video di MotoGP.com ada. Jadi Pedokru bisa cari. Jadi si Repsol itu pernah bikin video menyatakan bahwa dia itu sedang berpartner dengan Honda untuk bisa mengembangkan bahan bakar dan juga lubrikan ini untuk menyambut konsep sustainability. Benar. Jadi 2024 ini kan soalnya MotoGP harus 40% ya. Betul. Pakai fossil fuel free, biofuel lah gitu. Jadi 60%-nya udah non fosil. Benar. Nanti 2027 100% itu benar-benar harus fossil fuel free. Nah, kebayang nggak sih dengan riset yang seperti ini kayaknya nggak segampang membalikkan telapak tangan. Betul. Gitu. Nah, itu gosip-gosipnya. Sama satu lagi boleh nggak gosipnya sebelum kita closing? Boleh. Jadi, ini yang paling ganjel ya, ibarat jerawat tuh nggak pecah-pecah. Pengumuman RNF Aprilia. Waduh, ini beneran kayak jerawat nggak pecah-pecah, kayak kita tuh udah tahu ya, udah pasti tahu orang yang ini. Ini akhirnya gimana sih dan kenapa nggak diumum-umumin juga gitu? Jadi yang pasti RNF Aprilia pertama adalah kita udah tahu bahwa yang mungkin masuk ke situ adalah Miguel Oliveira masuk situ. Udah tinggal sign kayaknya sih kalau perkiraan saya. Terus yang kedua adalah tapi emang kayaknya tuh di wewenang. Iya bener nggak tahu nih. Beirernya juga kayaknya harus mungkin liburan juga sekarang ya. Iya mungkin juga kan. Soalnya Miguel Oliveira sempat sebutnya ya pokoknya aku nunggu Pit Beirer aja lah. Katanya gitu kan. Jadi sebenarnya udah pasti Miguel Oliveira kan. Sepertinya gitu ya. Mereka kalau menurut saya ya agak sedikit menunda apa segala macam karena mereka hitungannya kita nggak butuh untuk menyiapkan sesuatu yang spesial, baik untuk Miguel Oliveira maupun juga tandemnya yang kemungkinan akan dihadirkan adalah Raul Fernandez. Kenapa? Karena tahun depan mereka akan tetap pakai motor yang dipakai oleh sekarang. Jadi istilahnya kalau misalkan kayak model kayak misalkan contohnya misalkan kayak Alex Rins ya. Alex Rins dirumorkan dengan apa? LCR kan tahun depan. Betul. Nah tahun depan dia akan nyiapin motor baru juga kan. Nah ini penting. Kenapa? Karena dua-duanya motor baru. Dua tim ini baru Repsol Honda ataupun Repsol Honda bukan ya kira-kira ya, karena kita tadi baru ngomong kan tahu. Repsol Honda ya, kita anggap aja Repsol Honda tim pabrikan Honda dan juga LCR-nya ini motornya sama, jadi kan mereka harus nyiapin. Sementara kalau si Aprilia mereka udah siap, ini motornya motor yang ini, jadi nggak terlalu banyak santai aja. Secara logistik mereka udah kebayang lah, gitu. Jadi nggak perlu harus diburu-buru. Jadi makanya memang belum ada pengumuman, bahkan termasuk Pol Espargaro juga belum diumumkan bahwa dia akan kembali pulang ke rumah lama juga belum. Khusus Alex Rins, update terakhir adalah di klausulnya dia. Nah, di klausulnya itu apa tuh? Baru boleh bicara ya. Itu 31 Agustus itu terakhir, berarti baru. Jadi memang kenapa baru Alex Rins baru announce. Makanya cuma posting-posting posting doang. Tapi gitu. postingannya udah udah berani banget kan Alex Rins kan. Udah dikomentarin sama Marc Marquez. Sekarang Marc Marquez lagi gabut sambil lihat Instagram. Kok kamu postingannya semua yang ada LCR Hondanya sih? Ini kode apa gitu kan? Gitu. Terima kasih banyak lah Kang Taufik sudah menjawab banyak sekali informasi dan juga gosip-gosip yang beredar gitu ya. Tapi ya pokoknya tenang aja deh. Summer break memang masih lama banget satu lagi apa? 1,3 juta. Bener. Tunggu. Sebelum aku closing Jadi ada satu nama lagi. Tadi udah kesebut sebenarnya. Raul Fernandez. Ini penting banget. Dia itu kenapa katanya dia harus bayar penalti. Siapapun yang mau membebaskan dan tanda kutip Raul Fernandez dari KTM harus bayar penalti. Harus bayar katanya 1,3 juta euro, bener? Rumor awal gitu. Cuman terakhir update dari Pit Beirer nggak segede gitu. Tapi bener, artinya lu harus bayar penalti. Mesti bayar penalti dan
tahun depan Apa? itu namanya bukan kalau terutama ya tim yang dipakai oleh Raul Fernandez sekarang yaitu Tech 3 KTM itu nggak Tech 3 KTM. Jadi apa? Tech 3 gas-gas. Nah loh, jadi Tech 3 gas-gas. Tapi memang konon ya katanya ini emang KTM ini adalah salah satu pabrikan yang kalau bikin kontrak itu bener-bener jelimet banget dan susah banget untuk keluar dari kontraknya, bener nggak sih? Bener. Ya tapi asal duitnya dibayarnya oke sih ya banyak. Aku nggak masalah lah mau diribetin kayak apa. Terima kasih loh Kang Taufik. Jadi Pedokru inget gak waktu kita siaran kualifikasi? Jadi waktu itu Kang Taufik aku inget banget nih dan ini aku belum ada jawabannya. Kang Taufik pernah bilang ada rumor loh katanya akses data untuk ke GP21 tahun lalu ini katanya dibatasin untuk Enea Bastianini katanya gitu. Jadi intinya adalah supaya itu fair lah untuk memperebutkan kursi yang akan ditinggalkan Jack Miller di akhir musim ini antara Jorge Martin dan juga Enea Bastianini. Iya kan? Kalau benar. Nah, kalau dipikir-pikir sih memang secara kalau lihatnya kayaknya bener fair ya. Iya, karena Enea Bastianini kan dari yang grafiknya naik banget tiba-tiba ada Jorge Martin justru nggak bisa dibilang sebaliknya sih karena dia belum terlalu menunjukkan performa yang bagus tapi lumayan lah gitu ya, lumayan agak membaik. Tapi ini emang beneran jadi kayak kosong-kosong ya gitu kan. Nah, makanya akhirnya waktu itu kita sempat ngomongin ya pas di kualifikasi tapi itu belum ada jawabannya. Jawabannya sekarang. Iya benar. Akhirnya Paulo Ciabatti dong. Wah, ini biar jelas kan. Valid ya. Ini bukan orang dalam lagi tapi beneran Paulo Ciabatti. Okay. Saya jelasin gitu ya rumor yang hadir di Indonesia gini. Terus jawabannya pendek. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa itu jawabannya karena dia jawaban pendek. Jawabannya adalah absolutely not true. Not true-nya pakai kapital semua lagi. Not true. Dia nggak mau dikomentarin lagi. Jadi udah bener enggak gitu. Jadi ini nggak benar. Jadi tetap akses data-data telemetri tahun 2021 untuk GP21 itu masih bisa diakses sama. Jadi nggak bener ya pokoknya ya. Ternyata nih masalahnya apa? Ternyata bukan itu. Alberto Giribola terakhir juga ngomong. Ternyata Enea Bastianini ini punya karakter yang cukup unik. Kenapa? Dimana dia tuh nggak semua track bisa. Jadi ada beberapa track yang nggak bisa. Gitu. Iya. Termasuk beberapa track flowing. Mereka bilangnya track flowing itu. Bastianini tuh nggak terlalu bagus di track yang flowing. Kalau kayak stop terakhir and go baru. Kayak ini nih kayak Asen itu flowing. Kayaknya flowing semua ya. Asen, Sachsenring, Catalunya itu memang jenis-jenis flowing semua dan itu memang ya begitu. Mungkin dia baru nanti meletek ya di Aragon lah, mungkin Red Bull Ring gitu, mungkin ya. Mungkin. Jadi itu sebenarnya jawabannya. Dan ini alhamdulillah Ciabatti sama Giribola ini memberikan keterangan yang walaupun mereka nggak janjian tapi ya bisa menjelaskan. Oke. Jadi kita berarti matching ya sebenarnya. Nggak terlalu jauh ya gibahnya. Betul. Jadi ini sudah dikonfirmasi bahwa jawaban atas rumor-rumor itu adalah langsung dicat sama Paulo Ciabatti, absolutely not true. Jadi gitu, kalau mau ada gosip ya tanya langsung ya kan. Jadi jangan bikin-bikin, jangan tambah-tambah. Satu lagi yang paling anget nih Pedokru. Selasa 5 Juli pukul 3 dini hari waktu Spanyol, Pecco Bagnaia mengalami kecelakaan tunggal sepulang dari pesta malam atau sepulangnya dia dari sebuah klub di Ibiza. Dan Pecco dalam pengaruh alkohol mengalami kecelakaan tunggal. Alhamdulillah Pecco sendiri dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada orang lain yang terlibat di dalam kecelakaan tersebut. Kadar alkohol yang ditemukan di dalam tubuh Pecco adalah sebesar 0,87 miligram. Ini adalah kurang lebih 3 kali lipat dari standar yang diperbolehkan mengemudi di Spanyol yaitu sebesar 0,25 miligram. SIM Pecco sendiri terancam dicabut 1-4 tahun dan Pecco dalam akun sosial medianya dalam hal ini Instagram sudah mengunggah permintaan mohon maafnya atas kejadian ini. Jadi jangan lupa, kalau di sini nggak ada yang ribet, pokoknya tinggal like, subscribe, dan juga ajak teman-teman yang lain karena jangan lupa. Jadi aku tuh mau bikin giveaway loh. Nanti kalau misalnya udah 50.000 subscriber, 50.000, mudah-mudahan sih dikit lagi ya. Jadi aku tuh sengaja loh menyiapkan merchandise-nya. Ini adalah official. Aku nyiapin t-shirtnya Fabio Quartararo pas dia jadi juara dunia. Tuh kan, official, bukan belinya di e-commerce, enggak dong. Kita pesen langsung ke MotoGP.com. Mantap kan? Mantap. Makanya kasih tau teman-teman yang lain supaya
segera nambah ini subscribernya jadi biar bisa cepetan ada giveaway. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Guru Fisika. Hari ini kita nggak belajar rumus-rumus, alhamdulillah karena lagi libur, nggak boleh keluar rumus ya. Kita ketemu lagi di episode yang mendatang. Sehat-sehat terus dan jangan lupa untuk terus subscribe dan juga like dan kasih komen ya. Sampai ketemu, bye. Wah.